أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Khusus untuk pagi ini, ini kita tidak akan membahas kitab Adabul Mufrad, tapi kita akan sedikit membahas mengenai beberapa keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, amalan-amalan apa yang ada yang bisa dikerjakan di tanggal-tanggal tersebut, dan beberapa fikih mengenai Idul Adha, mengenai kurban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kalau menurut keputusan Muhammadiyah, sebenarnya bukan mulai hari ini, mulai kemarin maghrib itu sudah memasuki tanggal 1 Dzulhijjah. Dan ini dari kita di maghrib terus hari ini itu berarti ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Maka insya Allah tanggal 10-nya nanti jatuh di hari Jumat ya, bertepatan dengan tanggal 6. Maka kenapa kok 10 hari Dzulhijjah ini sangat mulia, sangat utama? Apa sih kok keutamaannya? Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang-orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya, namun tidak ada yang kembali dengannya. Maka di sini disebutkan bagaimana saking mulianya, saking besar pahalanya beramal di 10 hari pertama ini, kata Rasulullah, bahkan lebih mulia, lebih disukai oleh Allah dibandingkan orang yang berjihad, orang yang berperang dengan harta dan jiwanya kemudian tidak kembali. Dan mengenai 10 hari ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr ayat 2, wal fajr walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Maka di sini ada beberapa tafsir mengenai makna dari 10 malam ini. Maka bisa diartikan sebagai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari pertama bulan Ramadan, dan 10 hari pertama bulan Muharram.
Karena di hari-hari itulah beberapa 10 hari yang sangat diutamakan. Ini kan saking utamanya sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an. Inilah kenapa kalau kesempatan 10 hari ini kok tidak dimanfaatkan dengan baik, itu man-man. Sudah diberi waktu yang khusus, waktu di mana pahalanya itu begitu luar biasa, kok dilewatkan begitu saja, dengan tidak memanfaatkan kesempatan. Maka bagaimana cara kita mengisi 10 hari di bulan Dzulhijjah ini, 10 hari pertama ini? Maka ada beberapa amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah berpuasa. Maka disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena kalau tanggal 10 itu Idul Adha, ya, kalau tanggal 10, 11, 12, 13 itu haram untuk berpuasa karena hari tasyrik. Di dalam Islam itu ada 5 hari di mana kita haram untuk berpuasa, yaitu ketika Idul Fitri 1 hari, Idul Adha 1 hari, dan hari tasyrik 3 hari. Itu 5 hari yang tidak boleh berpuasa sama sekali dengan alasan apapun, tidak boleh. Apakah itu puasa Daud, puasa Qadha, puasa apapun, ini tidak diperbolehkan. Nah, dalilnya apa? Dari Hunaidah bin Khalid, dari istrinya, maka beberapa istri Nabi SAW mengatakan Rasulullah SAW biasa berpuasa pada 9 hari di awal Dzulhijjah, pada hari Asyura 10 Muharram, dan berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan di sini puasanya itu boleh 9 hari penuh. Itu yang lebih utama, atau beberapa hari saja juga boleh. Tapi yang paling utama dan paling tidak boleh ditinggalkan adalah puasa yang hari ke-9 atau puasa Arafah. Dan kalau besok insya Allah alhamdulillah Arafahnya pasti Kamis gitu. Ini kan yang biasa berpuasa tidak terlalu berat. Jadi puasanya boleh milih. Yang paling bagus, paling utama berpuasa 9 hari. Itu paling bagus. Atau nanti apakah puasanya 9 hari tapi kosong-kosong, misalnya 2 hari, kemudian 1 hari istirahat, 3 hari, 1 hari istirahat, itu juga boleh. Acak gitu, ngirit random gitu boleh. Atau mau kayak puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari enggak, boleh juga. Atau mau dibarengin Senin Kemis, jadi yang puasa cuma Senin Kemisnya saja juga boleh. Mau nggak bebas. Yang penting di 9 hari pertama tidak harus semuanya dan tidak harus urut teratur, itu tidak harus. Tapi yang paling penting yang jangan sampai ditinggalkan adalah puasa yang hari ke-9, hari Arafah. Kenapa? Dari Abu Qatadah, Nabi SAW bersabda, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sedangkan puasa Asyura akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ini jelas. Keutamaan puasa Arafah bisa menghapuskan dosa-dosa kita setahun yang akan datang dan setahun yang telah lalu. Tapi perlu kita catat bahwa yang dimaksud dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu seperti apa? Ya, dosa-dosa yang tidak diancam dengan neraka, yang tidak diancam dengan laknat. Itu dosa kecil.
Makanya kalau yang kita ada ibadah yang dikatakan menghapuskan dosa. Misalkan sholat wajib itu menghapuskan dosa di antara sholat Jumat menghapuskan dosa di antara Jumat, terus umroh menghapuskan dosa di antara umroh. Nah, dosa-dosa yang dihapus dengan ibadah itu adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang besar itu tidak cukup dengan ibadah saja. Harus diawali dengan bertaubat. Kayak dosa apa? Dosa homer, dosa zina, main nomor. Itu nggak bisa. Wah, saya main nomor kemudian saya tutup dengan ibadah. Dosanya belum hilang. Dosa besar itu baru bisa diampuni oleh Allah ketika pelakunya sudah bertaubat, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya. Barulah tadi bisa diampuni dosa-dosanya. Kalau belum, ya berarti yang diampuni hanya dosa-dosa yang kecil saja. Dosa-dosa yang besar harus bertaubat terlebih dahulu. Nah, tapi sedangkan untuk orang yang berhaji tidak dianjurkan melaksanakan puasa Arafah. Dari Ibnu Abbas beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berpuasa ketika di Arafah. Ketika itu beliau disuguhkan meminum susu, beliau pun meminumnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi Rasulullah niku haji kan. Haji terakhir ketika haji wada gitu. Maka selama beliau haji itu tidak pernah berpuasa ketika di Arafah. Maka kalau puasa Arafah hanya untuk orang yang tidak berhaji. Kalau untuk yang berhaji, insya Allah pahalanya di Arafah itu sudah mencukupi. Dan ini dicontohkan oleh Nabi. Ketika Nabi di Arafah, maka beliau tidak berpuasa. Ketika disuguhi minum, maka beliau meminumnya. Itu amalan yang pertama, yaitu memperbanyak puasa. Amal yang kedua adalah memperbanyak takbir dan zikir. Dan disunahkan untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid, dan tempat-tempat yang lain. Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan, Ibnu Abbas berkata, berzikirlah kalian kepada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah dan juga pada hari-hari tasyrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Dzulhijjah. Lalu mereka bertakbir, lantas manusia pun ikut bertakbir. Muhammad bin Ali pun bertakbir setelah sholat sunnah. Jadi sahabat mengajarkan bahwa ketika kita sudah memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah, banyak-banyaknya disunahkan untuk memperbanyak takbir. Bahkan kalau bisa takbirnya itu dikeraskan. Bareng-bareng itu juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi perlu diketahui bahwa takbir yang disunahkan di sini ada 2 macam. Yaitu yang pertama takbir mutlak yang tidak dikaitkan dengan waktu dan takbir muqayyad yang ada kaitannya dengan waktu. Nah, kalau yang di pasar-pasar atau di tempat umum itu takbir mutlak. Kalau di sini takbirnya tidak ada bacaannya, maksudnya tidak ada ketentuan harus baca apa. Silahkan Allahu Akbar saja boleh, Allahu Akbar walillahil hamd boleh. Yang penting ada takbirnya. Dan ini boleh di mana saja, di pasar, di sekolah, di jalan, di sawah, di mana saja. Bisa sendiri-sendiri, bisa dengan orang lain. Bisa dengan suara yang pelan ataupun suara yang kencang.
Kalau takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca setelah sholat wajib, ya, mulai dari malam 10 Dzulhijjah sampai hari tasyrik terakhir. Ini yang bacaan takbiran ya. Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang dimaksud dengan takbir muqayyad. Nah, kalau takbir ini kita baca setiap sholat wajib mulai dari malam 10 ya. Jadi kalau sekarang berarti dari hari Kamis malam atau malam Jumat sampai di asar setelah asar di tanggal 13 Dzulhijjah, berarti di asar hari Senin ya. Kemudian yang ketiga, nah ini menunaikan haji dan umroh. Karena memang haji itu waktunya hanya di bulan Dzulhijjah. Enggak ada ceritanya kok haji di bulan Muharram, haji di bulan Safar, enggak ada. Kan ada ya kadang-kadang beberapa orang itu kok sing golongan-golongan tidak benar, golongan-golongan sesat yang berfatwa daripada haji bulan Dzulhijjah, daripada rame, mending haji itu bisa di bulan-bulan yang lain supaya nanti tidak terlalu rame. Nah, seperti ini pendapat yang keliru. Karena Allah sudah menjelaskan al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa waktu haji itu sudah ditentukan di bulan-bulan tertentu. Sudah jelas kapan waktunya. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan-amalan soleh. Seperti apa? Ya, seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, berdakwah, dan amalan-amalan yang lain. Yang kelima, bisa diisi dengan berkurban, dan yang terakhir dengan bertaubat. Maka di sini jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka bagi setiap muslim ya, hendaklah menyibukkan dirinya di 10 hari Dzulhijjah tadi dengan melakukan amalan-amalan ketaatan dan menjauhkan diri dari amalan-amalan keburukan. Allah sudah memberikan waktu-waktu yang istimewa, memberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala yang berganda. Jadi kalau istilahnya mall itu ya Pak, ini masa-masa promo, waktu promo, waktu bonus, waktu diskon. Allah sudah kasih promo pahala, tawaran pahala, cashback berkali-kali lipat. Maka kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya itu terlalu maniman sekali. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan sedikit membahas mengenai fikih kurban. Ini didasarkan pada keputusan Muhammadiyah. Apa itu kurban? Maka yang dimaksud dengan kurban, udhiyah adalah salah satu ibadah penyembelihan binatang yang dilakukan pada hari Nahr atau Idul Adha. Didasarkan pada dalil yaitu surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkurbanlah. Maka di antara tafsiran ayat ini adalah berkurbanlah pada hari raya Idul Adha, atau artinya yaumun nahr. Kenapa kok kita harus berkurban? Karena kurban ini adalah ibadah yang
dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kurban ini itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ketika Nabi Adam menyuruh anaknya Qabil dan Habil untuk menyerahkan sisa atau mengorbankan hasil usaha mereka untuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana Qabil itu dia menanam tumbuh-tumbuh buah-buahan, kemudian Habil itu berternak hewan. Maka ketika disuruh untuk mengorbankan sebagian hartanya untuk Allah, maka Qabil memilih buah-buah yang paling buruk, sedangkan Habil memilih hewan yang paling bagus. Akhirnya Allah menerima kurbannya si Habil dan menolak kurbannya si Qabil. Kemudian dicontohkan pula oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau itu diperintahkan untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail, yang akhirnya alhamdulillah Allah selamatkan Ismail dan menggantinya dengan kambing. Ini salah satu hikmah atau keutamaan dari kurban untuk mengenang jadi perjuangan dan cintanya Nabi Ibrahim. Maka Ibnu Qayyim juga mengatakan bahwa penyembelihan yang dilakukan di waktu mulia, yaitu waktu kurban, lebih afdal daripada sedekah senilai penyembelihan tersebut. Jadi ketika kita mengorbankan hewan, menyembelih hewan kurban, maka pahalanya itu lebih besar dibandingkan kita sedekah di luar kurban itu. Misalnya sama-sama punya uang 3 juta. Nah, maka kurban yang senilai 3 juta itu lebih utama dibandingkan kalau 3 juta itu dibuat untuk sedekah atau wakaf atau infak-infak yang lainnya. Maka apa hukum dari kurban? Ada beberapa pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah, Al-Aujazi dan Malik, jadi madhab Hanifi dan madhab Maliki itu berpendapat bahwa kurban hukumnya wajib. Dasarnya apa? Ada suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki keleluasaan harta dan tidak menyembelih hewan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Jadi yang waktunya longgar, yang hartanya longgar, bisa berkurban kok tapi tidak mau, kata Rasulullah, jangan mendekati tempat sholat kami. Kan kok sampai dilarang untuk mendekati tempat sholat, kan berarti kan menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Akan tetapi hadis ini ternyata derajatnya dhaif. Dan kemarin kita sudah bahas, kalau hadis dhaif itu tidak boleh digunakan sebagai landasan hukum. Kalau masalah fikih, masalah akidah itu tidak boleh menggunakan hadis dhaif kecuali kalau hadis dhaif itu ada dukungan dari hadis yang hasan atau sahih. Kalau cuma hadis dhaif itu berdiri sendiri, itu tidak boleh dipakai. Contohnya hadis ini. Jadi hadisnya yang menyatakan apa? Bahwa wajib untuk berkurban bagi yang mampu hanya hadis ini saja. Tidak ada hadis yang lainnya. Tapi tadi ternyata hadisnya itu hadis yang dhaif, maka tidak boleh digunakan sebagai landasan hukum. Inilah kenapa Imam Syafi'i, Malik dan Ahmad, jadi madhab Syafi'i dan madhab Hambali berpendapat bahwa hukum kurban adalah sunnah mu'akkad. Jadi sunnahnya sunnah yang sangat diutamakan walaupun tidak sampai wajib. Dalilnya apa? Dari
Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk ke 10 bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka ia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang di garis bawah. Ingin berkurban. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kurban itu bagi siapa yang mau. Karena Rasul mengatakan barang siapa yang ingin. Kalau wajib nggak akan disebutkan ingin. Kata-kata ingin ini mengisyaratkan bahwa ada pilihan, boleh berkurban, boleh tidak. Tapi walaupun kok kurban itu sunnah, bukan berarti kita menyepelekannya. Nanti kadang-kadang orang Indonesia itu seperti itu. Kalau begitu ibadah itu dikatakan sunnah, itu kadang-kadang terlalu menyepelekannya. Oh ya cuma sunnah kok. Itu kan enggak wajib kok. Jadi walaupun memang secara dalil itu lebih kuat itu untuk sunnah muakkad, tapi kalau memang kita mampu, usahakanlah untuk selalu berkurban. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, binatang apa yang bisa digunakan untuk berkurban? Maka hewan yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am, yaitu binatang ternak yang termasuk apa? Yaitu kambing. Kalau kambing itu berarti jenis kambing, yaitu domba, biri-biri, wedhus gembel, ataupun kambing gunung, bukan semua jenis kambing. Atau sapi, sapi ya termasuk kerbau, banteng, bison, yak, itu yang sejenisnya. Ya. Kalau di Indonesia kan sapi atau kerbau, gitu. Tapi kalau di luar kan ada sejenis sapi, ya, kayak yak, atau siapa? Ya itu bukan bison. Ya itu seperti sapi itu di daerah Mongolia. Ya daerah Mongolia, Rusia itu jadi sapinya itu badannya lebih besar, kemudian rambutnya itu benar-benar tebal. Jadi kayak jadinya itu rambutnya kayak mirip kucing gitu. Jadi benar-benar lebat gitu ya, sampai bahkan menutupi seluruh tubuh. Ya penasaran pakai di Google, Pak. Ada namanya ya. Itu memang sejenis sapi tapi kalau sapi itu kan biasanya kulitnya halus gitu. Kalau sapi biasa. Tapi kali ini sapinya kulitnya itu berambut, rambutnya itu tebal banget. Atau unta. Nah, unta itu ya biasanya kalau unta sekarang itu tinggal 2 gitu. Unta punuk 1 dan unta punuk 2. Kalau punuk 1 biasanya yang di Arab, kalau punuk 2 itu biasa daerah Afrika. Maka kurban ini ya diusahakan 3 hewan ini saja. Kalau di luar 3 ini bagaimana? Nah itu ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan kalau memang terpaksa nggak ada apa-apa maka boleh. Ini misalnya, dia mau dapat sapi, sapinya sudah laku semua, kambing sudah tidak ada yang jual, ternyata tinggal ada kuda atau ada ayam, maka ada yang bilang boleh. Tapi ada yang bilang karena sudah disebutkan 3 binatang ini, maka tidak boleh dengan binatang yang lainnya. Wallahu a'lam. Maka kalau kita mau cari amannya, ya usahakan tetap 3 ini saja. Jauh sekarang itu belum ada ceritanya kok kehabisan binatang ternak. Jauh banyak orang yang menjual. Kemudian kriteria binatang kurban. Nah, kalau kita mau berkurban, hewannya harus seperti apa sih? Jadi tidak sembarang hewan, ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah fisiknya. Hewan kurban itu harus yang sehat. Tidak boleh cacat.
tampilannya bagus. Maka sehatnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah hewan yang bertanduk lengkap atau al-aqron. Jadi tanduknya tidak patah atau cuma tanduk sebelah. Yang kedua, hewan tuh gemuk badannya ya. Jadi makin gemuk, makin berdaging, maka pahalanya makin besar. Dan yang ketiga, hewannya itu dominan putih warnanya. Maka tapi yang tiga di sini itu tidak sampai wajib sekali nih. Jadi maksudnya apa? Misalnya tanduknya lengkap. Kalau misalnya tanduknya terpotong, misalnya tanduknya pecah, ada yang mengatakan masih boleh. Atau misalnya kambingnya itu karena nggak ada yang putih, dapatnya yang hitam, itu masih diperbolehkan. Kalau untuk yang bertanduk dan dominan putih itu lebih utama saja, yang lebih utama. Nah, maka yang wajib adalah nih, jangan sampai berkorban hewan yang ada 4 sifat ini. Karena ini 4 sifat yang tidak layak untuk dikorbankan. Kalau ada hewan punya satu saja sifat ini, maka haram dikorbankan, kurbannya tidak sah. Yang pertama, hewan yang buta sebelah, al-aura, dan jelas sekali kebutaannya. Jadi buta sebelah atau buta semuanya, okay? Matanya nggak bisa lihat dan jelas sekali butanya. Jadi misalnya kelihatan matanya itu putih, benar-benar nggak bisa lihat. Kalau cuma rabun, nah itu masih diperbolehkan. Nah caranya gimana ngetesnya? Nah, itu dokter yang bisa mengetes. Dan kelihatan dari cara jalannya, gitu. Kalau sapi itu bisa lihat atau nggak bisa lihat kan kelihatan banget dari cara berjalannya. Dan kalau buta kan berarti otomatis yang sebelahnya itu nggak bisa lihat, biasanya kan jalannya harus nengok-nengok gitu. Yang kedua, binatangnya itu sakit dan tampak jelas sakitnya, al-mardhah. Jadi kelihatan banget binatangnya itu lemes, ya atau misalnya kan kalau sakit kan ada ciri-cirinya, gitu. Penyakit mulut itu kan ada misalnya putih-putihnya gitu, gitu, atau karena sering berbusa liurnya, atau tanda-tanda sakit yang lainnya yang jelas sekali terlihat, maka kalau hewan seperti ini tidak boleh dikorbankan, harus sehat. Yang ketiga, pincang dan tampak jelas pincangnya. Maka biasanya ketika menurunkan hewan kurban itu harus hati-hati. Soalnya kalau misalnya bawa kurban pakai pick up, kemudian ketika lompat dari mobil, kok ternyata kakinya patah atau keceklik, sehingga benar-benar kelihatan pincang, itu nggak boleh dikorbankan, harus ganti sapi yang baru. Nah, gimana coba Pak? Udah hari H, gimana cara mau nyari sapi yang baru? Kan susah. Mau dikorbankan nggak bisa, harus nunggu sembuh dulu. Makanya nanti kalau misalnya sedang menurunkan hewan itu hati-hati, jangan sampai pincang tadi. Karena sudah jelas Rasulullah mengatakan kalau hewan pincang itu tidak boleh dikorbankan, harus sembuh dulu baru boleh. Dan yang keempat, sangat tua, sangat kurus sampai kelihatan tulangnya, al-kasir. Jadi saking kurusnya sampai benar-benar terlihat tulang rusuknya, itu nggak boleh. Kenapa? Ya maksud kurban kan, kalau orang kurban kan pengen makan daging, gitu. Ya kalau kurus mau dimakan apanya? Maksud nyosoti tulangnya. Yo nek mungkin di Indonesia masih seneng ya Pak nggih. Maksudnya kan orang Indonesia itu, orang Afrika itu termasuk survivor. Maksudnya apa?
Kalau hewan itu semuanya dimakan ya. Kalau kita itu nggak ada yang dimakan gimana? Nopo Indonesia itu nopo sing mboten dimakan. Paling mau empeduduk nggih. Sing dibuang niku kan empeduduk nggih. Jeroan dimakan. Nah, apa? Kulit dimakan. Tulang dimakan. Nah, daging jelas. Lemak dimakan. Kaki, kepala diolah. Sebetulnya harus yang betul diolah ya. Karena di luar negeri itu ya dimakan cuma daging, Pak. Kepala, kaki, jeroan, kulit itu dikubur semua, Pak. Dibuang mereka itu. Kecuali kalau kulit mungkin bisa buat tekstil gitu, tapi kalau kepala, kaki itu biasanya dibuang, tidak digunakan. Makanya kalau nggak ada dagingnya, yang apa yang mau diambil? Nggak ada. Makanya kalau mau berkorban tadi, walaupun nggak sampai gemuk nggak sampai gemuk metekol kayak sapinya Pak Prabowo, sapi Australia harga berapa ratus juta itu ya, sapi 9, sapinya kayak sapi pegulat. Tapi paling tidak kelihatan dagingnya. Minimalnya itu jangan sampai terlihat tulangnya. Nah, itu sudah paling minimalnya. Jangan sampai kok benar-benar kelihatan tusuknya, kemudian perutnya cekung gitu kelihatan perutnya itu naik. Nah, kalau sudah seperti itu ya tidak pantas untuk dikorbankan. Nah, itu dari segi fisik. Kemudian dari segi umur. Kalau unta itu minimal umurnya 5 tahun. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Dan kalau kambing itu minimalnya 1 tahun. Nggak boleh kurang. Jadi misalnya kambing baru 6 bulan. 6 bulan kan masih cempe ya. Itu belum boleh dikorbankan. Ini memang karena sesuai dengan pertumbuhannya, karena unta itu kan yang pertumbuhannya paling lambat, maka umurnya lebih tua. Sedangkan kalau kambing itu kan tumbuhnya lebih cepat ya, biasanya setahun saja sudah besar. Tapi biasanya pun walaupun sudah setahun biasanya masih belum besar banget ya masih agak kecil lah. Jadi kalau sudah memasuki umur minimal, baru boleh dikorbankan. Kalau belum, tidak boleh. Yang ketiga, kalau dari jenis kelamin, hewan kurban itu boleh jantan, boleh betina. Nah, kalau masalah kelamin tidak ada aturannya. Boleh kurban sapi jantan, boleh kurban sapi betina. Atau kambing jantan, kambing betina. Sesuai dengan kemampuan. Biasanya itu yang murah betina pun apa jantan, Pak? Yang betina. Malah betina lebih murah nih biasanya. Nah, kalau memang lebih murah yang betina ya monggo, yang betina tidak apa-apa. Sesuai dengan kemampuan. Kemudian yang ketiga, berapa jumlah hewan kurban? Maka kalau seekor kambing bisa dikorbankan untuk 1 orang. Sedangkan kalau unta dan sapi bisa dikorbankan untuk 7 orang. Tapi riwayat lain mengatakan bahwa kalau unta boleh untuk 10 orang. Ini, maka kalau kambing itu 1 orang 1 kambing. Kalau sapi boleh sampai 7 orang. Maksudnya sampai 7 orang berarti kalau 6 boleh, Pak? Boleh. 5 boleh? Boleh. 3 boleh? Boleh. 1 tok boleh? Boleh banget. Jadi maksudnya sampai 7 orang berarti 7 orang atau kurang. Kalau 8 tidak boleh. Ya monggo kalau ke-8, yang ke-6, yang ke-8 bisa dialihkan ke kambing atau ke sapi yang lainnya.
Dan kalau unta tadi bisa sampai 10 orang. Ustaz, kalau misalnya iuran bagaimana? Yang kayak arisan itu nggih. Kalau mau kayak arisan kurban, jadi iuran untuk kambing, maka supaya bisa sesuai syariat, maka ketika arisan, ketika diundi nggih, maka di atas namakan 1 orang. Nanti bisa diundi. Misalnya tahun ini di atas namakan si A, nanti tahun depan di atas namakan si B, si C, si D dan seterusnya. Supaya bisa sesuai dengan syariat. Kalau misalnya kurbannya 1 keluarga bagaimana? Maka cukup di atas namakan nama kepala keluarga. Nama bapaknya. Kalau bapaknya sudah sedo, bisa atas nama ibunya. Insya Allah kalau atas nama kepala keluarga itu sudah mewakili seluruh keluarga. Maka tidak wajib untuk berkurban untuk setiap anggota, ya. Itu tidak harus, misalnya, wah saya karena pengen kelebihan harta, wah ini kurban atas nama A, kurban atas nama si A istri, kurban atas nama anak, kurban atas nama adik. Itu tidak perlu. Kalau memang yang membayar itu bapaknya, ya sudah atas nama bapak semua saja. Itu insya Allah ketika bapaknya berkurban, keluarganya juga dapat pahalanya. Kecuali kalau misalnya anaknya mau kurban sendiri, Pak, saya nggak usah ikut kurban keluarga, saya mau kurban dengan uang saya sendiri atas nama sendiri. Nah itu tidak apa-apa. Tapi nek bapak nih saya bayar ya tidak atas namakan bapaknya saja, tidak harus atas namakan anggota keluarga. Kemudian sunnah bagi shahibul kurban. Nah, ini bagi orang-orang yang berkurban disunahkan untuk pertama tidak memotong rambut dan kuku sejak tanggal 1 sampai hewan itu disembelih. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, sing hari ini kurban jangan motong kuku, jangan motong rambut. Makanya saya rambutnya sering rontok, ya diusahakan hindari untuk menggaruk-garuk rambut yang rontok. Saat kalau misalnya pas mandi terus rontok bagaimana? Atau kalau pas sisiran ada yang terjepit bagaimana? Ya kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Yang tidak boleh, ini maksudnya bukan tidak boleh, disunahkan. Disunahkan tidak memotong rambut dan kuku. Kemudian yang kedua disunahkan untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Jadi walaupun misalnya dititipkan untuk orang lain, diusahakan melihat sendiri. Bahkan kalau bisa menyembelih sendiri. Kemudian yang ketiga, memilih hewan terbaik untuk kurbannya. Dan yang keempat, membagikan daging kurban. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya, yaitu bagaimana tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, waktu menyembelih hewan kurban, yaitu dari setelah selesai sholat Idul Adha pada tanggal 11 Dzulhijjah sampai sebelum terbenamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Jadi waktu menyembelih itu 4 hari 3 malam. Jadi malam-malam betul apa gitu Pak? Jadi menyembelih itu tidak harus pagi, misalkan kan besok niku kan Idul Adha-nya hari Jumat. Nah, kan misalnya dari Jumat kalau misalnya nyembelihnya pagi langsung itu kan khawatir nabrak Jumatan, nanti malah enggak konsentrasi terpotong dengan Jumatan malah ribet gitu. Ya boleh kok nyembelihnya wah Jumat malamnya saja. Betul apa? Mau naik nyembelih malam itu kok kangelan gitu. Petang-petang kok nyembelihnya ngurusin daging kan kangelan. Ya, boleh, tapi boleh di hari Sabtunya atau di hari Ahadnya, hari Senin juga masih boleh.
Datang masjid kula, Masjid Ar-Rahmah, itu insya Allah rencananya nyembelihnya di hari Sabtu. Soalnya kan Jumat itu fokus Jumatan. Betul apa? Itu diperbolehkan. Nah, mikir rencananya tetap Jumat apa Sabtu, Pak? Sabtu juga gini. Karena memang dalam ketika hari Jumat itu bertabrakan dengan Idul Adha, itu hukumnya boleh tidak sholat Jumat, Pak. Jadi misalkan besok Jumat, misalnya besok mau sholat zuhur saja itu diperbolehkan. Nah, sholat Jumatnya itu sudah diganti dengan sholat Idnya. Ya, jadi misalnya nyembelih sapi kemudian sholat tidak diadakan Jumatan, sebenarnya masih boleh, tidak apa-apa. Ya, tapi kan kadang-kadang kan orang ingin dapat dua-duanya. Itu kalau saya tetap Jumatan jauh lebih baik. Nah, tadi kan ini ruhsahnya katanya. Kemudian syarat yang menyembelih. Siapa yang harus menyembelih hewan kurban? Maka diutamakan shahibul kurban. Nek sapinya 7 orang, monggo bisa diwakilkan ke 1 orang yang bisa. Itu yang lebih utama. Nah, ini kita shahibul kurbane yang saya nyembelih ada bisa kurban kambing, boleh silakan nyembelih sendiri. Dan ini boleh laki-laki, boleh perempuan ya, Bang ya. Jadi yang menyembelih itu tidak wajib laki-laki ya. Nah, ibu-ibu badhe nyembelih bareng, Bu. Betul apa-apa? Monggo. Sing kurban kambing, makanya injing badhe nyembelih saged. Mantun mboten, Bu? Nek wonten mboten napa-napa saged. Tidak ada larangan bagi perempuan untuk menyembelih. Jadi boleh laki-laki perempuan boleh. Tapi nek misalkan shahibul kurbannya belum bisa, boleh diwakilkan kepada orang lain. Syaratnya apa? Yang pertama harus berakal. Ya. Berakal itu sudah tamyiz, sudah bisa membedakan yang baik dan buruk, tidak harus balik. Jadi ini anak-anak nyembelih juga boleh. Mana anak-anak pun berani nomor dari. Jadi walaupun belum balik, tapi sudah tamyiz, sudah berakal, sudah paham, itu boleh menyembelih. Jadi ini orang kok sudah siap masuk Magelang, ya bukan parang dipanggil. Yang kedua, yang menyembelih boleh muslim atau ahli kitab. Nah, jadi orang Yahudi, orang Nasrani itu boleh menyembelih hewan kurban. Jadi misalkan kita hidup di tempat non-muslim. Nah, ini mau kurban. Kok kurbannya itu orang-orang muslimnya nggak ada yang bisa nyembelih. Misalnya ini kan mahasiswa-mahasiswa dipanggil mahasiswa-mahasiswa di luar negeri. Ini kan mahasiswa di kampus di asramanya, ya namanya orang generasi milenial kan jarang yang bisa nyembelih nih Pak ya. Daweti lihat takut lihat darah, takut pegang pisau segala macam. Ya boleh membayar orang kafir, ya orang Nasrani atau orang Yahudi untuk menyembelihnya. Dan yang ketiga harus menyebut nama Allah. Nah, jadi kalau walaupun orang Yahudi atau orang Nasrani tetap menyembelihnya atas nama Allah. Kalau ke orang Yahudi itu menyembelihnya tanpa nama Allah, itu hukumnya haram. Ustaz, kalau orang Muslim bagaimana kalau lupa menyebutkan basmalah? Nah, nanti akan kita bahas. Nah, tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama, menggunakan pisau yang tajam. Ini wajib. Jangan pakai pisau yang tumpul. Nah, tidak menyiksa. Kata Rasulullah, kalau menyembelih, sembelihlah dengan ihsan, dengan cara yang baik. Ngetesnya bagaimana? Pakai kertas, Pak. Jadi kalau misalnya
pisaunya sudah bisa buat motong kertas dengan lancar, itu insya Allah sudah cukup tajam. Yang kedua, tidak boleh mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Haram. Takut nantinya. Makanya kalau bisa, hewan itu dikasih pembatas antara hewan yang disembelih dengan hewan yang belum disembelih. Jangan sampai hewan yang masih hidup itu melihat proses penyembelihan, melihat proses pengasahan, melihat proses pengulitan. Ini kejam ya Pak. Itu terlalu kejam, kan menyiksa. Jadi kan hewannya bisa stres melihat temannya dijatuhkan, disembelih, melihat temannya dikuliti. Penyiksaan kepada hewan. Kemudian yang ketiga, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang penting lehernya itu menghadap ke kiblat. Kakinya itu di arah mana? Monggo, bisa apa? Bisa miring ke sini boleh, kepalanya di sini atau kepalanya di sini juga boleh. Yang penting lehernya itu menghadap ke kiblat. Nah, kemudian ketika menyembelih hendaklah membaca basmalah dan berdoa. Tapi kalau lupa bagaimana? Kalau lupa, kalau yang menyembelih itu muslim, kurbannya tetap sah. Jadi misalkan bapak-bapak kok saking gugupnya, ya saking groginya karena nyembelih pertama kali, kok tiba-tiba lupa baca basmalah, insya Allah dagingnya masih halal, kurbannya masih sah, tidak apa-apa. Karena memang lupa. Karena menyembelih yang muslim itu masih dimaafkan. Tapi kalau menyembelihnya ahlu kitab, orang Yahudi dan Nasrani, harus atas nama Allah. Kemudian ketika menyembelih hewan kurban, harus memutus 4 urat, ya. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi itu harus putus semua. Biasa tandanya kalau darahnya sudah memancar deras, itu insya Allah sudah putus semua. Kok darahnya masih ngerembes, berarti itu belum putus. Dan ini setelah uratnya itu terputus, nah itu biasanya masih sering dilakukan, pisaunya itu jangan ditahan. Biasanya kan ada setelah nyembelih, karena supaya darahnya nggak muncrat, pisaunya ditekan di leher, kan? Itu tidak boleh. Kenapa? Kan ketika ditekan di leher tuh hewan masih merasakan pisaunya, kan? Nanti merasakan sakitnya. Jadi kalau begitu sudah disembelih, pisaunya langsung diangkat, jangan didiamkan di leher. Kalau menghindari muncrat darah bagaimana? Ya pakai daun atau penghalang yang lainnya. Kemudian pembagian hewan kurban, ya sepertiga ke shahibul kurban, sepertiga diberikan sebagai hadiah, dan sepertiga diberikan kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, ini yang terakhir yang perlu diperhatikan gimana? Yang boleh dilakukan oleh shahibul kurban, memanfaatkan kulit itu boleh, memberikan kepada orang yang kaya. Jadi kalau yang dibagikan itu tidak harus orang yang miskin, orang kaya, orang kafir itu boleh. Membagikan seluruh bagian dari hewan kurban. Jadi kulit itu dibagikan, daging dibagikan itu juga boleh. Memakan daging kurbannya ya itu juga diperbolehkan. Jadi shahibul kurban bahkan harus makan daging kurbannya, gitu. Nggak boleh kok tidak dapat hasil. Nah, ini yang terakhir. Yang tidak boleh, nah ini yang perlu dicatat ya. Apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh shahibul kurban. Yang pertama, menjual bagian hewan kurban itu tidak boleh. Apapun itu, kepala, kulit, kaki itu tidak boleh dijual. Harus dibagikan. Kapan boleh menjual? Ketika sudah dibagikan, kemudian dijual boleh. Jadi yang boleh menjual itu bukan shahibul kurban, bukan panitia, tapi yang menerima. Itu baru boleh. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa menjual? Bisa kita ada akad di awal, bilang kepada shahibul kurban, bapak-bapak, ibu-ibu, nah nanti kalau misalnya kulit, bagaimana pembagiannya?
mau dibagikan atau mau dibantu panitia yang menjualkan. Diserahkan maksudnya bukan bantu, diserahkan kepada panitia, itu menjadi hak panitia. Jadi ini sudah dibagikan nih. Ketika sudah dibagikan, baru boleh dijual. Kalau belum dibagikan, itu tidak boleh dijual. Daging juga sama, kepala juga sama. Kalau belum dibagikan, haram dijual. Nah, yang ketiga tadi menjual hasil kurban itu tidak boleh. Dan yang ketiga, memberikan bagian hewan kurban sebagai upah. Jadi ini jagal diupahi kepala, boten pareng. Jagal diupahi daging, boten pareng. Panitia juga sama. Panitia kok dapat jatah daging khusus itu tidak boleh. Kecuali, nah ada kecualinya. Ustaz, ini kan kasihan panitianya. Kan sudah susah kok gak dapat apa-apa. Bisa yang pertama di upahnya itu dari dana operasional. Jadi memang bikin dana operasional khusus baik dari kas masjid atau dari iuran. Upahnya dari situ. Atau kalau memang mau dikasih daging, silahkan minta dari jatahnya sohibul kurban. Kan sohibul kurban itu kan punya jatah yang untuk dibagikan kepada orang lain yang sebagai hadiah. Kan tadi jatah kurban sepertiga untuk sohibul kurban sendiri, sepertiga untuk hadiah. Hadiahnya itu kan hadiah itu kan berarti terserah sohibul kurban. Yang ketiga untuk fakir miskin. Nah, dari yang hadiah ini diminta keikhlasannya. Bapak-bapak sohibul kurban, bapak-bapak ibu-ibu yang berkurban, boleh enggak nanti misalnya dari hadiah itu kita ambil barang satu per orang itu satu plastik atau dua plastik per orang, nanti buat panitia, buat uang jagal, boleh atau tidak? Kalau sudah ada kesepakatan di awal, sohibul kurban sudah menyetujui, maka itu boleh. Kenapa? Karena di sini akadnya bukan upah, tapi hadiah dari sohibul kurban sebagai tanda terima kasih. Ini bukan upah. Yang nggak boleh itu tanpa akad, kemudian panitia itu mengambil sendiri. Nah, itu nggak boleh. Karena kan panitia itu sifatnya suka relawan gitu, bukan bekerja. Maka sebenarnya itu kalau dalam pembagian daging, dalam proses penyembelihan, itu yang paling penting itu akad, Bapak Ibu. Selama ada akad, selama ada perjanjian di awal, misalnya mau diubah-ubah itu boleh. Pembagiannya itu tidak sesuai dengan syariat, itu boleh selama ada akadnya. Selama ada perjanjiannya, sohibul kurban itu rela suka sama suka, ridho semuanya, itu boleh diubah-ubah. Tapi ingat, akadnya di awal di awal sebelum berkurban itu sudah ada akad, sudah ada perjanjiannya. Hitam di atas putih kalau bisa, kalau nggak bisa ya pokoknya semuanya itu sudah ikhlas. Karena kalau ada satu sohibul kurban saja yang nggak ikhlas, itu tidak bisa dilakukan. Misalnya tadi, wah sohibul kurban mau diambil jatahnya untuk panitia. Kok ada satu sohibul kurban yang nggak ikhlas? Nggak boleh. Jatah yang nggak ikhlas itu tidak boleh diambil. Harus diserahkan semua. Insyaallah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini yang terakhir yang perlu perhatian untuk panitia, masalah bagaimana pembagian daging supaya nanti kita ketika Idul Adha, ketika pembagian itu semuanya suka sama suka, senang semua, tidak ada yang gersulo, tidak ada yang mengeluh di belakang. Moga kalau hada, sudah telat 4 menit ya. Yang tadi soalnya ini agak penting, jadi saya selesaikan terlebih dahulu supaya nanti jelas masalahnya. Moga kalau hada, jika ada salah kata maka datanya diri saya sendiri, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita.
Bila taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada. Satu mohon gitu. Nggih. Nggih, nek ahlu kitab nggih. Nggih, nek orang Yahudi, orang Nasrani tadi insyaallah masih boleh tadi selama ketika menyembelih dengan nama Allah. Dia tetap menyembelih atas nama Allah. Jadi ketika menyembelih tetap menyebutkan bismillah. Kalau misalnya kok ada orang Nasrani kemudian menyembelih dengan nama Yesus Kristus, ya tetap haram, itu nggak boleh. Tapi kan tadi itu hanya pilihan terakhir. Kalau benar-benar yang nggak ada sama sekali baru. Tapi kalau misalnya ada orang Muslim saja, itu lebih afdal, lebih aman dari syubhat. Sudah? Ada lagi? Ada? Bila ada walidayah wa ada walinayah mun wa qali wa ma yasru masabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.